Halo, halo sahabat Gen, bertemu lagi dengan Gen Sukses Media. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal perbedaan struktur sel organisme. Karena Gen Sukses Media akan memberikan kalian sedikit rangkuman dari pembahasan panjang mengenai struktur sel yang ada di video-video sebelumnya. Jadi seperti apa pembahasannya? Simak terus ya videonya sahabat Gen. Baik sahabat Gen, kita akan bahas bersama mengenai dua poin penting, yaitu yang pertama mengenai perbedaan fisik antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama mengenai perbedaan fisik antara sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik dan eukariotik tersusun oleh unsur kimia yang serupa. Keduanya memiliki asam nukleat, protein, lipida, dan karbohidrat. Sel-sel tersebut juga melakukan reaksi kimia yang sama untuk memproses atau memetabolisme makanan, membangun protein, dan menyimpan energi di dalam tubuhnya. Perbedaan utama dari kedua sel tersebut adalah susunan dinding sel, membran, dan jenis organel yang dimilikinya. Yang lebih jelasnya dapat sahabat Gen amati pada tabel berikut ini. Oke, pertama mengenai kriteria. Kita akan bahas satu persatu. Mengenai materi genetik, untuk sel prokariotik, itu molekul DNA-nya berbentuk sirkuler tanpa inti yang jelas. Kemudian pada sel eukariotik, molekul DNA-nya tersusun di dalam kromosom. Kemudian mengenai organel yang terbungkus membran, pada prokariotik tidak ada, kemudian pada eukariotik ada, ya seperti mitokondria, badan Golgi, kloroplas, lisosom, dan retikulum endoplasma. Kemudian untuk ribosom pada prokariotik itu lebih kecil jika dibandingkan dengan eukariotik. Berukuran berkisar yaitu 70 subunit ribosom. Yang satuannya adalah Spetberg ya, dan berada bebas dalam sitoplasma. Adapun sel eukariotik lebih besar dari 80 Spetberg, berada pada retikulum endoplasma dan sebagian bebas dalam sitoplasma. Kemudian mengenai pergerakan sel prokariotik, ya misalnya bakteri, itu dapat bergerak dengan yang namanya flagella yang tersusun oleh komponen yang sederhana dan bisa berotasi. Kemudian untuk eukariotik itu ada yang flagella dan ada yang silia yang bergerak bergelombang. Ini contohnya dapat ditemui pada sel hewan yang tingkat rendah ya. Dan kita lanjut. Untuk kriteria kelima mengenai membran sitoplasma, untuk sel prokariotik tidak mengandung yang namanya sterol. Adapun eukariotik itu mengandung sterol. Kemudian mengenai ukuran sel, ya sel prokariotik sendiri kita tahu umumnya lebih kecil ya, karena contohnya ada pada sel bakteri itu sendiri. Dan jika dibandingkan dengan eukariotik yang umumnya lebih besar. Kemudian mengenai dinding sel, prokariotik sendiri kita tahu bahwa mengandung yang namanya peptidoglikan yang tidak ditemukan pada sel eukariotik karena memang tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian mengenai tempat respirasi pada prokariotik itu terjadi pada membran sitoplasmanya karena tidak ada organel berupa mitokondria seperti yang ditemukan pada sel eukariotik, di mana tempat respirasi yang ada di sel eukariotik adalah mitokondria. Nah, itulah beberapa perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik ya, sahabat Gen, di mana prokariotik diwakili oleh sel bakteri dan sel eukariotik diwakili oleh sel hewan dan sel tumbuhan secara umum. Oke sahabat Gen, kita lanjut pada pembahasan mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini mungkin kalian banyak tahu, tetapi alangkah baiknya kita sama-sama membahas ulang. Barangkali ada pengetahuan yang belum kalian dapatkan. Nah, dilihat dari struktur dasarnya, sebenarnya antara sel hewan dan sel tumbuhan bisa dikatakan hampir sama saja. Namun karena masing-masing jenis sel tersebut mendapatkan stimulus atau rangsangan yang berbeda dari lingkungannya masing-masing, maka muncullah perbedaan antara kedua jenis sel tersebut.
Misalnya, dilihat dari peran ekologis, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki peran yang sangat berbeda. Sederhananya begini, sel tumbuhan berperan sebagai produsen makanan, sedangkan sel hewan berperan sebagai konsumen dari tumbuhan atau hewan lainnya. Nah, ini tentu berbeda dalam menjalankan fungsinya masing-masing ya, sahabat gen, antara sel tumbuhan dan sel hewan ini. Nah, supaya lebih mudah dipahami, nah, Gen Sukses sudah membuatkan tabel yang nanti dapat kalian amati mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Oke? Oke, Sobat Gen, di sini sudah ada beberapa tabel ya. Di sini terbelah dua ya supaya lebih hemat slide-nya. Nah, mengenai perbedaan ini akan disebutkan satu persatu ya, Sobat Gen. Jadi jangan bingung. Nah, mengenai bentuk sel, untuk sel hewan sendiri bentuknya bermacam-macam dan bisa berubah bentuk ya. Adapun sel tumbuhan bentuknya kaku dan jarang berubah bentuk. Hal ini kalau diperhatikan karena keberadaan dinding sel yang mempengaruhi dari bentuk sel-sel itu sendiri. Di sel hewan tidak ada yang namanya dinding sel, sehingga bentuknya relatif berubah-ubah. Adapun pada sel tumbuhan, itu bentuknya kaku karena memang ada yang namanya struktur dinding sel yang mempertahankan bentuk dari sel tumbuhan agar tidak berubah jika diberikan tekanan. Kemudian untuk ukuran sel, sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Ya, kemudian mengenai dinding sel, tadi yang kita bahas, pada sel hewan itu tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada. Kemudian matriks ekstraselulernya, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Kemudian mengenai lisosom, pada sel hewan umumnya banyak, kemudian pada sel tumbuhan itu jarang ditemukan ya, karena fungsi lisosom pada sel tumbuhan itu lebih digantikan fungsinya ke arah vakuola. Kemudian untuk peroksisom pada sel hewan itu ada, kemudian pada sel tumbuhan itu ada. Kemudian mengenai glexisom itu pada sel hewan tidak ada atau ya jarang ya. Kemudian pada sel tumbuhan itu ada. Nah, peroksisom dan glexisom ini yang merupakan badan mikro ya istilah lainnya. Kemudian mengenai elastisitas jaringan, pada sel hewan itu tinggi karena tidak ada dinding sel, makanya bentuknya ya relatif berubah-ubah. Kemudian pada sel tumbuhan itu rendah karena dipengaruhi oleh yang namanya dinding sel ya. Kemudian mengenai letak inti sel di sel hewan itu di tengah sel atau di sentral ya. Kemudian pada sel tumbuhan itu di periferal sitoplasma. Hal ini karena pada sel yang dewasa itu ada vakuola yang besar ya, vakuola sentral yang mempengaruhi letak dari ya macam-macam inti sel dari sel tumbuhan. Kemudian mengenai perbedaan berikutnya yaitu berupa sentrosom. Pada sel hewan itu ada, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak ada atau ya bisa juga jarang. Kemudian mengenai organel respirasi, pada sel hewan mitokondria, pada sel tumbuhan mitokondria dan kloroplas atau merupakan jenis dari plastida. Kemudian mengenai vakuola sel, pada sel hewan kecil dan banyak, sedangkan pada sel tumbuhan itu tunggal tapi sangat besar. Nah, di sel hewan ini kalian bisa temukan vakuola pada hewan-hewan tingkat rendah ya. Kemudian pada sel tumbuhan ini sebenarnya vakuolanya ini dapat juga banyak tetapi berukuran kecil, namun bisa bersatu padu menjadi vakuola sentral. Jadi berukuran besar gitu. Nah, untuk silia sendiri pada sel hewan itu sering ditemukan ya untuk organ gerak ya pada sel hewan tingkat rendah. Nah, pada sel tumbuhan ini sangat jarang ditemukan ya. Kemudian mengenai flagella, alat gerak juga pada sel hewan sering ditemukan, sel hewan tingkat rendah. Kemudian pada sel tumbuhan jarang ditemukan. Kemudian mengenai pembentukan spindle, nah sel hewan secara ampastral, kemudian sel tumbuhan secara anastral. Kemudian mengenai sitokinesis sel, pada sel hewan itu membentuk flowing ya berupa belahan, kemudian sel tumbuhan membentuk yang namanya lempeng mitosis. Nah, ini akan kita bahas bersamaan dengan pembentukan spindle nanti. Ya, mungkin di video berikutnya. Oke. Kemudian mengenai ketahanan terhadap tekanan, untuk sel hewan itu lemah tanpa vakuola kontraktil. Ya, ini pada sel
hewan tingkat rendah, kemudian sel tumbuhan kuat karena adanya dinding sel ya. Nah, selanjutnya mengenai tingkat totipotensinya, sel hewan itu rendah, kemudian sel tumbuhan itu sangat tinggi. Kemudian mengenai sambungan antar sel, untuk sel hewan itu menggunakan yang namanya desmoson thick junction ya. Kemudian sel tumbuhan itu plasmodesmata ya. Ini kalian bisa review di video-video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat gen, ini perbedaan paling menonjol antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Meski disebutkan bahwa secara mendasar keduanya bisa dibilang serupa. Nah, berdasarkan tabel rincian perbedaan di atas, ternyata perbedaannya cukup banyak ya. Namun, di antara banyaknya perbedaan antara kedua jenis sel tersebut, ada perbedaan yang paling signifikan atau menonjol. Nah, berikut perbedaan yang paling menonjol dari sel hewan dan tumbuhan ya. Yang ini secara singkatnya gitu kalau kalian mau mengenal. Yaitu pertama, untuk sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kedua, pada sel hewan vakuola berukuran kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian pada sel tumbuhan vakuola berukuran besar. Kemudian ketiga, pada sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Dan keempat, pada sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki bagian plastida. Ia dapat berupa kloroplas, kromoplas, atau leukoplas. Nah, ini beberapa dari perbedaan paling menonjol atau signifikan antara kedua sel ini ya. Jadi jangan sampai tertukar atau terbalik. Baik sahabat gen, untuk pembahasan mengenai perbedaan struktur sel organisme yang Gen Sukses rangkum cukup sampai di sini ya. Semoga dapat menambah sedikit wawasan kita semua. Jika dirasa video kali ini cukup bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya sahabat gen. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi dalam membuat konten menarik lainnya. Akhir kata terima kasih dan tetap selalu semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video berikutnya.